Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Atas seizin Tuhan, kami akan menyapa Bapak Ibu semuanya lewat firman Tuhan yang akan sampai kepada kita pada saat ini, yang akan kami sampaikan dalam ibadah sektor atau ibadah pertanggihan atau ibadah week yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perumpamaan dalam bahasa Batak nama dokon manat unang tertutup, dadap unang terhubung. Nomor lapatan mai atau yang artinya sebelum melakukan sesuatu lebih baik diteliti dulu situasi apa yang mau dilakukan. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu apapun itu, lebih baik kita hati-hati atau mempertimbangkan segala resiko yang akan kita tanggung. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seorang Paulus mencoba mengingatkan kita pada saat ini bagaimana orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus itu diharuskan untuk hidup menurut roh yang dari Tuhan, bukan menurut keinginan daging. Dalam perikop yang kita baca pada saat ini, jelas disampaikan kepada kita perbuatan-perbuatan daging yang nyata. Yang artinya seperti apa? Yang artinya perbuatan daging yang ada di sekitar kita, bahkan yang cenderung kita lakukan. Paulus katakan, firman ini katakan, jika semuanya itu kita lakukan, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kami menghitung perbuatan daging yang sampai kepada kita pada saat ini, yang menjadi renungan kita, ada sekitar 15 perbuatan-perbuatan daging. Jadi kami mau mengajak kita semua, mari coba kita renungkan, coba kita bayangkan, coba kita akui, dari yang 15 ini, perbuatan daging mana yang pernah kita lakukan. Tentu banyak orang langsung membenarkan diri, langsung mengatakan, tak satu pun pernah kulakukan. Sangat sulit orang untuk mengakui segala perbuatan yang salah kepada orang lain. Tetapi sangat mudah orang untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan baiknya kepada orang lain. Padahal sebenarnya sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus,
harus lebih mudah mengakui segala kesalahan. Maka di mana ada pengakuan akan kesalahan, sebenarnya di situ ada keinginan untuk berubah. Setiap orang yang mengaku dengan bibirnya dan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dialah yang layak di hadapan Tuhan. Setiap orang yang mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuni. Tidak akan ada pengampunan tanpa ada pengakuan. Jadi, seperti yang kami katakan tadi, coba kita renungkan, coba kita bayangkan, coba kita akui di dalam diri kita, dari perbuatan-perbuatan daging ini, mana yang pernah kita lakukan? Apakah kita melakukan percabulan? Apakah seorang suami melakukan percabulan terhadap wanita lain? Apakah memang seorang istri memiliki kemarahan yang berlebihan kepada suaminya? Atau seorang keluarga, satu keluarga memiliki kedengkian terhadap tetangganya? Atau jangan-jangan seorang suami yang selalu bermabuk-mabukan dalam pekerjaan? Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita bagaimana bahaya dari keinginan-keinginan daging ini bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa menghancurkan rumah tangga kita, yang terpenting bisa menghancurkan keberimanan kita kepada Tuhan. Kalau kita baca secara keseluruhan dalam ayat 16 sampai ayat 26, jelas di sana dinyatakan bagaimana orang yang hidup menurut keinginan daging dan bagaimana orang yang hidup dan di dalam keinginan roh dan akhirnya menghasilkan buah-buah roh. Pada saat ini diberikan suatu tema kepada kita, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Keinginan-keinginan daging yang disampaikan kepada kita pada saat ini merupakan daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Setiap orang mempunyai keinginan untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Setiap orang mempunyai suatu keinginan untuk bebas melakukan hal apapun. Setiap orang mempunyai keinginan untuk bisa menikmati semua yang ada di dunia ini. Walaupun memang semua yang ada di dunia ini tidak perlu dinikmati, karena apa? Belum tentu bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di kota Galatia harus menunjukkan bagaimana mereka yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Bagaimana orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, berarti dia mampu menolak segala keinginan-keinginan daging, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang artinya seperti apa? Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, berarti dia hidup di dalam roh. Maka yang harus dicondolkan di dalam kehidupannya, yaitu bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan roh, sehingga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan roh, dia akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Menjadi bagian dalam kerajaan Allah berarti menerima upah kehidupan yang kekal. Tujuan kita selama hidup di dunia ini adalah mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ketika kita sudah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, maka pada saat itulah kita akan menerima upah kita, karena kita sudah mengerjakan keselamatan kita, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah, duduk di dalam kerajaannya. Bapak Ibu,
yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita bagaimana kita dituntun untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan inginkan. Firman ini mengajak kita, mengarahkan kita, membimbing kita supaya kita menjauhkan segala perbuatan-perbuatan daging. Tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Maka yang terakhir sekali yang mau kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita hidup di dalam dunia, bagaimana kita mempergunakan hidup kita secara baik dan benar, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Orang yang mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, maka kesia-siaan akan dia terima dalam hidupnya. Tetapi orang yang mampu menahan diri, orang yang mampu menjaga diri, orang yang mampu menjaga kekudusan, berarti dia menunjukkan ciri kalau dia sudah hidup di dalam Tuhan. Bagaimana keluarga kita yang kita bangun pada saat itu? Bagaimana kehidupan kita di dalam keluarga? Apakah kita di dalam kehidupan berkeluarga kita masih berusaha menikmati keinginan-keinginan dunia yang tentu membuat keluarga kita menjadi sia-sia, yang tentu membuat keluarga kita menjadi tidak harmonis? Ketika keinginan-keinginan daging ini terjadi di tengah-tengah keluarga, maka cepat atau lambat kehancuran akan datang ke dalam keluarga. Maka supaya keluarga kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya keluarga kita tetap utuh, kita diajak supaya meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus, sebagaimana Tuhan inginkan dalam sebuah keluarga kita. Paulus mengingatkan semuanya ini. Paulus berulang-ulang kali mengingatkan kepada setiap orang yang percaya, supaya orang yang percaya itu bisa benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka semuanya bisa kita lakukan. Firman ini mengajak kita, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Walaupun kita ingin mencobanya, tapi sebaiknya jangan pernah dicoba. Keinginan daging akan membuat kehancuran bagi kehidupan kita, dan akan membuat kita menjadi tersingkir dari kehendak Tuhan dalam kerajaan Allah. Maka supaya kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah, hiduplah di dalam roh, yaitu hiduplah mencerminkan sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarkan dirimu dipimpin Tuhan, biarkan keluargamu dipimpin Tuhan, supaya kita mampu melawan segala kenikmatan dunia yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.